90 baris untuk training, dipisahkan datanya. Jadi nggak boleh dicampur soal untuk latihan dengan soal untuk ujian, gitu kan ya. Makanya dipisahkan. Nah, ini adalah yang manual. Excel-nya benar-benar dipisah. Jadi 90% training, 10% testing. Setelah dilakukan testing tadi kan ya, dibentuk model, melakukan training, oke, ketemu. Nah, modelnya inilah nanti yang akan dites, gitu kan ya. Itu adalah konsep dasar dari pemisahan manual, gitu kan ya. Sebenarnya hampir sama gitu kan dengan yang menggunakan operator split data. Cuma kalau di split data itu adalah yang memisahkan adalah toolsnya tadi. Teman-teman nanti tinggal ganti aja mau 90, 10, 80, 20, 70, 30 lebih enak. Lebih enak ya menggunakan operator daripada teman-teman harus memisahkan data training dan testingnya secara fisik pakai Excel-nya. Jadi ada Excel training 90, Excel training testing 10 kan. Terus diuji coba ternyata akurasinya rendah. Berarti akan kita bikin lagi, pisah lagi yang 80 dari data yang lama gitu kan ya. Teman-teman split lagi secara manual, ada yang training 20, 80, terus ada yang testingnya 20 gitu kan ya. Aduh, gitu kan ya nggak kebayang kalau datanya cuma 100 baris lah. Kalau ratusan ribu, pusing nanti teman-teman gitu kan. Jadi pemisahan data split manual ini adalah tidak disarankan, tapi silakan menggunakan tools gitu kan ya. Toolsnya bisa menggunakan split data ataupun pakai 10 cross validasi gitu kan ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini gini nih pas. Nah, ini nanti bisa langsung praktek ya. Nanti kita main-main di sini. Ini contohnya. Jadi gini, tadi yang split manual itu ada datanya benar-benar dipisahin gini. Ini dipisahin nih ya. Ini Excel-nya untuk model data training, ya kan? Yang ini adalah untuk uji coba. Jadi benar-benar Excel-nya dipisahkan, gitu kan ya. Jadi nanti ada dua Excel. Coba ada nggak ya gambarnya di sini ya? Teman-teman biar bisa kebayang. Oh, nggak ada. Ya. Jadi pemisahan data secara manual itu benar-benar dipisahkan, gitu kan ya. Nah, setelah itu akan ketemu yang disebut adalah apa tadi, gitu kan ya, bahwa prediksi tadi ini nanti kredit approval, gitu kan ya. Ini nanti kemarin kan yang banking katanya penentuan kelayakan kredit, gitu kan ya. Ini adalah macet atau tidak, gitu kan ya. Nah, ini adalah untuk ngukur, gitu kan ya, gitu kan ya. Kita bisa menggunakan itu adalah confusion metric, gitu kan ya. Salah satunya ada nanti akan ketemu seperti ini, gitu kan ya, bahwa ini diprediksi macet, ternyata macet 53, gitu kan ya. Ini diprediksi macet, ternyata lancar, gitu kan ya. Ini diprediksi lancar, ternyata macet. Ini diprediksi lancar, ternyata lancar, gitu kan ya. Inilah tingkat akurasinya adalah tinggi. Cara menghitungnya adalah seperti ini, gitu kan ya. Jadi TP itu adalah jumlah data yang diprediksi macet dan kenyataannya macet. Sini kan ya, ini ada TP 53, gitu kan ya. Dibagi, ditambahkan dengan apa? Yang prediksi TN. TN itu adalah diprediksi lancar, ternyata lancar. Tambahkan, gitu kan. Berarti ini adalah true positif dan true negatifnya, gitu kan ya, ketemu 90 dan ini adalah akumulasi dari semuanya ini. Ketemulah 90%. Yang penting teman-teman paham bahwa bagaimana sih menghitung akurasi kalau misalnya pakai tools atau pakai apapun muncul 90% dari mana sih cara ngitungnya adalah dari seperti ini. Gitu kan ya. Nanti langsung praktek aja biar nggak pusing, gitu kan ya. Oke. Nah, ini udah masuk praktek aja nanti ya. Nah, ini adalah contoh ukuran dari akurasi menurut Gansu itu adalah kalau misalnya 9 sampai 1 gitu kan, yaitu adalah excellent classification.
Dan kalau misalnya yang 08 sampai 09 itu termasuk good, gitu kan ya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat, oh ternyata model kita ada termasuk excellent karena hasilnya ada 90%, ya kan ya. Ini ada berarti masuk excellent, gitu kan ya. Ini adalah tabelnya dan ini adalah rujukannya dari Gansu, gitu kan ya. Oke. Nah ini nanti langsung praktek aja ya. Nanti saya terangkan saat praktek aja, jadi nggak pusing teman-teman ya. Speed data. Speed data hampir sama, gitu kan ya, bahwa speed data itu adalah tadi kalau betapa repotnya teman-teman kalau misahkan data seperti ini nih. Credit approval tadi kan ya, nih credit approval training, ya kan? Ini 90 kan? 90. Nanti kalau misalnya akurasinya ternyata rendah, teman-teman harus ganti kan 80 20. Ini teman-teman rombak lagi. Ini training yang 80, testing 20, kan ya. Beberapa kali diuji coba kalau teman-teman pakai manual, betapa repotnya teman-teman harus membagi data Excel teman-teman sesuai dengan persentase training dan testing tadi, kan ya. Dan itu bisa diatasi dengan operator, gitu kan ya, atau ya dengan split data. Pakai rapid manner bisa, pakai Python bisa, pakai R juga bisa. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu, split data. Halo. Oke ya. Nah, yang berikutnya itu adalah nah nanti latihan aja ya. Tuh, sekarang jantung nanti saya berikan datanya. Nih speed data oke tadi kan. Nah, dan cross validasi. Evaluasi yang berikutnya adalah menggunakan cross validation dan salah satunya yang digunakan adalah Kahoot cross validasi, gitu kan ya. Bisa disebut dia adalah bertingkat ya. Kenapa disebut bertingkat? Karena dilakukannya adalah stratifikasi mengurangi variasi dari estimasi. Jadi gini, kalau di split data dan split data atau manual itu adalah data yang menjadi data training akan selalu menjadi data training. Data yang menjadi data testing akan selalu menjadi data testing. Tetapi di 10 cross validasi ini adalah dia bisa menjadi data testing dan bisa menjadi data training. Gitu kan? Kenapa? Karena mereka melalui, gitu kan ya, ini adalah contohnya bahwa ini adalah data setnya, gitu kan ya, ini adalah dijadikan, ini nomor 1 dia dijadiin data testing. Jadi yang ini ada data training. Hasilnya ketemu 93. Jadi dia diakumulasi. Jadi setiap data itu, misalnya kita punya 10 data eksperimennya. Jadi setiap data itu pernah menjadi data testing di sini. Gitu kan ya, masing-masing, dan akurasinya dilihat nanti terus diakumulasi. Inilah cara kerja konsep dari 10 cross validasi seperti itu, gitu kan ya. Jadi diuji coba selama, kenapa 10 cross gitu kan ya, karena di eksperimen 10 kali. Jadi masing-masing data set itu akan pernah menjadi sebuah testing, gitu kan ya, dan itu adalah akumulasinya atau akurasinya meningkat, gitu kan ya. Dengan tadi masing-masing ini jadi data testing, data training, akurasinya dihitung dan akhirnya sampai 10 kali dibikin rata-rata. Jadi konsep kerjanya dari Kahoot cross validation itu adalah seperti itu. Dan yang paling ngetren adalah yang ini tadi ya, 10 cross validasi, gitu kan ya. Oke. Jadi tahapan tadi datanya dibagi ke subset, jadi ukurannya sama, gitu kan ya. Dan setiap subset untuk data testing dan sisanya untuk data training, gitu kan. Jadi ini tadi, ini data training, ini data testing, ini data training, gitu kan ya. Jadi setiap data pernah menjadi data testing dan setiap data pernah menjadi data training, oke. Yang penting teman-teman nanti paham cara kerjanya seperti apa 10 cross, gitu kan ya. Oke, nah ini kan ya. Mengapa 10? Gitu kan ya. Karena apa sih? Hasil dari berbagai percobaan, pembuktian teoretis menunjukkan bahwa 10 cross validasi adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan validasi yang akurat, gitu kan. Jadi kenapa 10? Karena diuji coba berkali-kali ternyata yang akurasinya tertinggi itu ada rata-ratanya adalah yang
10 eksperimen. Makanya disebut adalah teorinya adalah 10 cross validation, gitu kan ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini machine learning sudah ya kemarin ya. Supervised learning, unsupervised learning udah kan ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Ya, oke. Saya PR-nya banyak ya. Tolong diingetin bikin project teman-teman. Saya pengennya nanti kita lihat ya UAS-nya bisa project atau bisa tertulis, karena kalau tertulis itu terus terang bikin saya sakit jiwa gitu kan ya. Saya nggak bisa melihat kapasitas teman-teman. Jadi sekali lagi yang nilainya UTS-nya rendah, jangan berkecil hati, itu adalah bukan hasil akhir gitu kan ya, dan itu tidak 100% menunjukkan kapasitas kawan-kawan ya. Karena bisa juga teman-teman pas lagi UTS itu lagi sakit jiwa gitu kan ya. Maaf, artinya mungkin lagi sakit atau lagi nggak fokus gitu kan ya. Saya selalu mengatakan gini, kalau dengan project dengan teman-teman presentasi itu adalah lebih fair untuk melihat kapasitas teman-teman. Jadi selama proses itu saya menilai kawan-kawan gitu kan ya. Kalau dengan ujian itu tadi, kalau bagi saya pribadi ya, ujian itu adalah tadi saya tidak mendapatkan kapasitas kawan-kawan secara optimal kalau dengan ujian tertulis gitu kan ya. Jadi nanti kita pikirin lagi deh UTN seperti apa. Oke? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Kita akhiri sampai sini ya. Mudah-mudahan ya. Buat materi yang tadi belum di-share di GCR ya? Sudah saya awalnya pertemuan 7 saya ganti ke pertemuan 9. Bu, mana saya bingung. Makasih, Bu. Ya, oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini ya. Marilah sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Saya tunggu ya kalau yang ada komplain sampai besok ya, yang belum ngerjain kuis kerjakan sampai besok, pokoknya nanti Jumat saya finalisasi gitu kan ya, nanti saya entry UTS. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, kalau mau ketemu saya boleh nanti ya, kalau ada yang komplain ya. Saya ada di ruang SPM, ruang rapat di atasnya Fasilkom ya.